Shalom. Ketemu lagi kita di ibadah sekolah minggu sore hari ini, Gereja Kristen Jawa Kiara Condong. Adik-adik, kita masih bertemu secara online di ibadah sore hari ini karena keadaan pandemi COVID-19. Oleh karenanya, adik-adik di rumah harus tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ditentukan. Apa saja ya? 1. Kalau keluar rumah, kita harus pakai masker. Yang kedua, harus rajin-rajin cuci tangan dengan bersih. Dan yang ketiga, kita harus menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, selain itu, kalau tidak penting banget, nggak usah keluar rumah. Lebih baik kita di dalam rumah. Dan adik-adik juga jangan lupa harus selalu makan makanan yang sehat dan minuman yang sehat. Dan kita juga harus berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan menolong keadaan saat ini sehingga pandemi COVID-19 boleh cepat berlalu. Adik-adik, sekarang kita akan mengawali ibadah sekolah minggu kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah dan kasih penyertaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami bersiap sekolah minggu. Tuhan Yesus, pimpin ya kami semua supaya kami boleh memuji, mendengarkan firman-Mu, dan mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan berkati para guru yang membimbing kami di ibadah sore ini. Ampuni Tuhan kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita sudah berdoa, kita akan bersiap memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik boleh berdiri, boleh bergerak, boleh bertepuk tangan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, sama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan. Ke sekolah minggu, jangan
adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat tentunya. Ketemu lagi sama Mbak Loretta di sini. Kita akan belajar mengenai firman Tuhan tentunya. Dan sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau sudah siap, ayo kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari kegiatan kami pada hari ini. Dan jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit tentang firman-Mu Tuhan, berkati kami supaya kami dapat menyiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat melakukannya apa yang Engkau kehendaki dalam firman-Mu tersebut dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga Mbak Loretta yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau beri hikmat agar dapat menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah siap dengan Alkitabnya? Ayo siapkan dulu Alkitabnya. Kita buka bersama-sama Alkitabnya. Di sini Mbak Loretta sudah siap sedia dengan Alkitabnya. Kalian gimana di rumah? Sudah ambil Alkitabnya? Kita akan baca bersama-sama tentunya ya. Di Mazmur 48. Sekali lagi, Mazmur 48. Kita baca bersama-sama ya, tapi Mbak akan bacakan di sini. Sion, kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita, gunungnya yang kudus yang menjulang permai. Adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja Besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju, demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana, mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis, seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat, di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu, seperti nama-Mu ya Allah. Demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi, dan tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilinglah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita, Dia seterusnya dan untuk selamanya, Dialah yang memimpin kita. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, nats kita kali ini diambil dari Mazmur 48 ayat yang ke-15. Sekali lagi, Mazmur 48 ayat yang ke-15. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita, Dialah seterusnya dan untuk selamanya, Dialah yang memimpin kita. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke inti cerita kita hari ini ya. Sekarang Barat mau tanya deh buat adik-adik yang ada di rumah, pernah nggak sih kalau kalian di rumah merasa kesulitan mengerjakan PR? Pernah? Karena kan kalau di rumah memang guru tidak bisa menemani, jadi kita juga nggak bisa ngerjain PR sendiri kadang-kadang ya. Siapa yang pernah? Nah, setelah kesulitan mengerjakan PR, siapa yang bantu kalian di rumah? Mami, papi? Oke. Terus Mbak juga mau tanya, waktu kalian nih, waktu sebelum masa pandemi, kalian sering main sepeda tentunya ya. Nah, waktu main sepeda tiba-tiba kalian jatuh. Aduh, lecet deh tuh ya kalau jatuh. Waktu kalian jatuh siapa sih yang nolongin kalian? Pasti teman-teman kalian kan? Nah, kemudian waktu kalian merasa butuh bantuan dimanapun dan kapanpun kalian berada, kira-kira ada nggak sih yang mau bantuin? Pasti ada ya orang-orang di sekeliling kita yang mau membantu kita dalam menyelesaikan masalah kita tentunya. Baik orang tua, teman-teman, kakek nenek, guru, dan masih banyak yang lainnya tanpa kita duga. Nah,
Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengingat-ingat kebaikan orang-orang yang ada di sekeliling kita, baik mama, papa, kemudian ada teman-teman, guru, dan lain sebagainya. Dan tentu saja kebaikan Tuhan, kemudian menceritakannya kembali kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik, Mbak mau tanya sama kalian, kalian ada yang tahu apa itu bait Allah? Iya, bait Allah seperti ini. Ada yang tahu bait Allah itu apa? Betul, bait Allah adalah tempat untuk memuliakan dan beribadah kepada Tuhan tentunya. Dalam bait Allah, orang dapat berseru tentunya memuliakan nama Tuhan dan juga meminta pertolongan kepada Tuhan. Adik-adik tahu pada zaman itu bait Allah ada di Yerusalem. Orang Yerusalem saat itu senang memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa ya orang Yerusalem itu suka memuliakan nama Tuhan? Pasti ada alasannya kenapa mereka sampai mau memuliakan nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Pasti ada alasan yang mendasar kenapa mereka memuliakan nama Tuhan, betul kan? Kira-kira apa ya alasannya mereka sampai mau memuliakan nama Tuhan? Ya, betul, karena mereka sudah ditolong oleh Allah. Apakah adik-adik mengetahui bagaimana ceritanya bahwa Allah membantu orang-orang Yerusalem dan menolong mereka? Kali ini Mbak akan bercerita tentang bagaimana pertolongan Tuhan terhadap orang-orang Yerusalem. Jadi pada tahun 701, orang-orang Yerusalem dikepung berbulan-bulan oleh Sanherib, Raja Asyur. Coba kalian bayangin gimana rasanya kalau kita dikepung berbulan-bulan gak bisa kemana-mana. Pasti sedih dong rasanya. Sama seperti kali ini kita juga diperhadapkan dengan permasalahan pandemi virus corona sehingga kita gak bisa pergi kemana-mana. Betul? Kita dikepung oleh si virus-virus corona. Kita dipaksa untuk diam di rumah. Kita dipaksa untuk pakai masker kemana-mana. Kita gak bisa sekolah. Kita gak bisa main. Kita gak bisa ketemu teman-teman. Gimana rasanya? Sedih kan? Begitu juga dengan orang-orang Yerusalem pada saat itu. Mereka sangat sedih dan tertekan karena mereka nggak bisa pergi kemana-mana. Saat itu orang-orang Yerusalem dipimpin oleh seorang raja yang bernama Hizkia. Saat itu Hizkia sangat galau. Dia sangat pusing mikirin, aduh gimana nih orang-orang Yerusalem dikepung oleh orang-orang Sanherib, Raja Asyur. Gimana caranya supaya penderitaan ini cepat selesai tentunya. Nah, saat itu Hizkia berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya orang-orang Sanherib ini bisa keluar dari Yerusalem dan orang-orang Yerusalem tentunya bisa selamat dan kembali lagi seperti sedia kala. Adik-adik tahu nggak? Allah mendengar setiap doa-doa dari Hizkia, sehingga Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menghalau semua musuh-musuhnya orang Yerusalem. Dan pada saat itu musuh-musuh memang benar-benar lenyap dari Yerusalem. Betul, dengan bantuan malaikat-malaikat Allah tentunya. Dengan pertolongan Allah itulah orang-orang Yerusalem mengucap syukur dan berterima kasih dan merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa, sehingga pada saat itu orang-orang Yerusalem pergi ke bait Allah untuk mengucap syukur atas pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Nah, adik-adik, tadi Mbak cerita tentang pertolongan Allah melalui malaikat-malaikat Tuhan yang dipakai untuk membantu orang-orang Yerusalem. Apakah adik-adik tahu bagaimana wujud seorang malaikat? Apakah dia punya sayap? Apakah dia berjubah putih? Bagaimana bajunya? Bagaimana mukanya? Seperti apa? Kita nggak bisa tahu ya adik-adik. Tapi adik-adik ada satu hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita tentunya. Tuhan akan mengirimkan bantuan dan pertolongan kepada kita melalui malaikat-malaikat Tuhan yang dipilih Tuhan tentunya dengan wujud-wujud yang lain. Mau tahu wujudnya seperti apa? Malaikat-malaikat Tuhan yang Tuhan pilih tentunya dapat berupa mami papi kita, teman-teman kita, atau orang-orang di sekeliling kita yang kita sama sekali nggak tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk menolong kita. Contohnya nih adik-adik, misalnya saat kita mengerjakan PR tadi, kita nggak bisa nih untuk mengerjakan PR, kemudian datang nih mami papi untuk membantu kalian menyelesaikan PR. Itu adalah pertolongan Tuhan loh sebenarnya melalui tangan mami papi kalian.
Juga waktu kalian naik sepeda terus tiba-tiba jatuh, kesakitan, kemudian ada temannya yang nolong, kasih betadin, kemudian temannya kasih minum, kemudian sabar ya, nggak apa-apa. Itu salah satu pertolongan yang Tuhan berikan melalui teman-teman kalian. Wah, banyak sekali ya sebenarnya pertolongan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, bagaimana kita dapat mengekspektasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari melalui cerita tadi? Ya, adik-adik, di masa pandemi ini mungkin kita bosan ya ada di rumah terus. Mungkin kita merasa bahwa kita tuh nggak tahu harus ngapain lagi kalau di rumah terus. Nah, adik-adik, kita juga harus tahu pertolongan Tuhan dalam keadaan seperti ini. Tuhan tuh nggak tinggal diam loh adik-adik. Dia selalu ada menjaga kita. Buktinya adik-adik tetap sehat, betul kan? Buktinya adik-adik dapat melakukan segala aktivitas di rumah dengan baik. Semua berkecukupan tentunya. Itu semua berkat penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Makanya adik-adik di rumah jangan suka ngedumel kalau di rumah. Tetap adik-adik harus bersyukur dan berterima kasih atas pernyataan Tuhan. Nah, karena kalian sudah menerima pertolongan dari orang-orang sekitar atau dari Tuhan tentunya, kalian juga harus mengingat-ingat kebaikan itu. Mengingat-ingat bagaimana kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kalian tentunya. Dan jangan lupa, kalian juga harus menceritakan kebaikan yang Tuhan berikan, pertolongan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita tentunya, agar nama Tuhan tetap dimuliakan. Nah, apakah adik-adik sudah siap untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik semua ke semua orang yang ada di sekeliling adik-adik? Harus ya. Nah, bagaimana juga ketika kita menerima pertolongan dari Tuhan, kita juga harus tetap mengucap syukur dan berterima kasih. Oke, adik-adik, itu tadi cerita Mbak Loret pada hari ini. Semoga kalian dapat menerima semua pembelajaran ini dengan baik tentunya, dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Semoga kalian terus diberkati oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kalian. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kali ini dengan berdoa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk firman yang telah Kau berikan Tuhan, bahwa kami dapat belajar bagaimana untuk dapat menerima pertolongan-Mu. Kami dapat mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, dan juga kami mau memberitakan pertolongan yang sedang Kau berikan kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kali ini sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di minggu-minggu berikutnya bersama dengan kakak-kakak yang lain. Bye-bye. Haleluya. Tadi kita sudah mendengar tentang firman Tuhan. Tentang Tuhan yang begitu baik kepada kita. Oleh karenanya, kita jangan pernah jemu untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang. Nah, adik-adik, kita di akhir ibadah. Dan sebelum mengakhiri ibadah, adik-adik boleh menghaturkan persembahan yang sudah disiapkan dan dimasukkan di dalam amplop. Nanti boleh minta tolong Mama dan Papa untuk mentransfernya ke rekening Mbak Esti untuk persembahan kepala minggu. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah ini dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah.